Salam pemirsa, senang rasanya kita bisa berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini menyuguhkan kepada kita perubahan pola hidup yang akan menambah umur dalam hidup Anda dan menambah semangat tahun-tahun Anda. Kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual. Motivasi, inspirasi, dan dorongan. Kisah kemenangan dan wawasan menarik tentang manusia dan penciptanya. Ketika kita mulai merubah pola hidup yang akan menambah umur kita dan semangat tahun-tahun kita, maka biarlah kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual. Dan juga kita mau mendengar akan motivasi, inspirasi, dan dorongan. Maka dari itu kita akan mendapatkan kemenangan dan wawasan menarik tentang manusia dan penciptanya. Kembali lagi Tuhan ingatkan kepada kita untuk kita selalu bertumbuh di dalam iman kita. Kita selalu bertumbuh di dalam spiritual, motivasi, inspirasi, dan dorongan supaya kita tetap menjalani akan hari-hari kita dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Pengobatan Alami dari Tuhan. Ayat intinya terdapat dalam Kejadian 2 ayat 8 sampai 9. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai bagi pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Di taman yang Tuhan ciptakan pada mulanya, semuanya sempurna. Tidak ada duri, pembusukan, ataupun zat beracun. Namun iblis mengubah semua itu. Hal yang menakjubkan adalah bahwa Tuhan, bahkan di alam ini, selangkah lebih maju dari iblis dan menciptakan solusi atau penyembuh bagi hal-hal buruk. Di sini menceritakan kembali tentang manusia, Taman Eden, dan Tuhan. Di sini Tuhan kembali membentuk atau membuat sebuah taman di mana kita akan mengobati rasa luka kita, mengobati rasa sedih kita bersama Tuhan di alam. Untuk itu biarlah kita dapat menghargai akan setiap pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita. Di sini juga dikatakan kepada kita bahwa di taman yang Tuhan ciptakan pada mulanya adalah semuanya sempurna. Semuanya sempurna, semuanya begitu luar biasa. Ketika Tuhan menciptakan Taman Eden, Dia juga menciptakan manusia. Dan manusia itu dapat menikmati akan indahnya alam itu. Dapat menikmati akan kecantikan dari semua tanaman, semua pohon-pohon yang ada di taman itu. Semuanya sempurna. Tidak ada duri, pembusukan, ataupun zat beracun. Karena itu Tuhan membuat untuk kita dapat menikmati hasil yang Dia sudah buat untuk kita nikmati. Dan itu pun juga kita dapat menghormati, kita dapat menghargai akan semua ciptaan Tuhan bagi kita. Tapi di sini dikatakan, namun iblis mengubah semua itu. Iblis dapat merusak akan rencana Tuhan. Iblis dapat merusak akan taman itu. Bahkan dia juga dapat merusak akan manusia. Tapi apabila kita mau untuk terus meminta itu dari Tuhan supaya kita dapat menjalani dengan baik, maka Tuhan akan berikan kita suatu jalan yang baik juga. Tapi di sini hal yang menakjubkan adalah bahwa Tuhan bahkan di alam ini selangkah lebih maju dari iblis dan menciptakan solusi atau penyembuh bagi hal-hal buruk. Ketika banyak godaan atau banyak rencana iblis untuk mengubah semua ini, Tuhan punya cara, punya solusi bagi hal-hal buruk. Itu bagaimana Tuhan dapat melihat kita untuk kita waspada, untuk dapat kita berjaga-jaga lagi. Semua yang Tuhan ciptakan sangat baik, terutama bagi kita alam, untuk kita dapat melakukan suatu perubahan kehidupan kita kepada Tuhan. Bayangkan saja, udara dipenuhi aroma yang harum dan suara musim semi. Saat Anda berjalan melewati taman untuk berhenti dan mencium aroma bunga mawar yang baru mekar, Anda mendapati
bahwa makhluk Tuhan yang lain juga telah menemukan bunga yang sama. Anda melihat makhluk itu berdengung lalu masuk ke dalam kucup untuk mengumpulkan nektar bergizi. Tiba-tiba saat Anda sedang menonton pekerja kecil tersebut, Anda merasakan sengatan tajam di lengan Anda. Melihat ke bawah, Anda menyaksikan taman kecil itu meninggalkan lengan Anda. Dan titik merah kini mulai muncul di atasnya, sengatan lebah. Dengan cepat otak Anda memikirkan semua solusi yang pernah Anda dengar untuk membantu masalah yang sangat umum ini. Arang, soda kue, lumpur, kentang mentah. Ini sangat luar biasa pelajaran kita pada hari ini. Ketika kita mempunyai luka, ketika kita mempunyai masalah, maka kita mulai memikirkan untuk mencari caranya. Begitupun dengan Tuhan. Ketika Tuhan melihat kita sudah berada di dalam suatu penderitaan, di dalam suatu penyakit, maka Tuhan membuat satu solusi, membuat satu rencana untuk dapat menyembuhkan kita. Dia membuat taman itu sebagai pengobatan yang alami dari Tuhan. Ketika kita berada di dalam posisi itu, sangat luar biasa kita mendapatkan hikmat, sangat luar biasa kita mengalami semua itu. Bayangkan Tuhan saja, dia memikirkan apa yang terbaik bagi kita. Sama tadi di ceritanya, bahwa ketika kita melihat taman itu mekar, maka ada suara berdengung. Suara berdengung itu ialah lebah. Ketika dia sengat tangan kita, maka kita mulai memikirkan, mencari solusi untuk dapat mengobati sengatan itu di tangan kita. Ya, kita mulai mencari arang, soda kue, lumpur atau kentang mentah untuk dapat mengobati luka atau sengatan lebah yang sakit ini. Tapi ini belum seberapa dengan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Untuk itu Tuhan meminta kepada kita, percayalah, dan meminta kepada kita, hargailah apa yang sudah diberikan kepada kita. Jangan kita sekali-kali merusak akan semua rencana Tuhan. Jangan sekali-kali kita merusak akan semua pemberian Tuhan. Karena yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita adalah satu pengobatan yang alami untuk kita dapat melakukan suatu penyembuhan bagi diri kita. Sebagai manusia di dunia ini, mungkin banyak masalah yang kita alami. Kita mulai mencari alam, kita mencari tempat yang tenang, kita mencari tempat yang sejuk. Untuk kita mau mengatakan semua itu kepada Tuhan. Untuk itu Tuhan dapat menciptakan alam ini sebagai pengobatan untuk kehidupan kita. Ya, di sini dikatakan juga bahwa di seberang halaman Anda melihat kebun sayur dan melihat tunas-tunas bawang kecil yang tumbuh dari dalam tanah. Ini mengingatkan Anda pada obat yang Anda pernah dengar tentang irisan bawang bombay pada sengatan lebah akan mengeluarkan racunnya. Berlari ke kebun, Anda menggali bawang dan membawanya ke dalam untuk diiris dan menaruhnya di titik merah besar di lengan Anda. Dalam beberapa menit racunnya ditarik keluar dan sengatannya muncul dengan mudah ke permukaan. Ini mengurangi rasa sakit dan Anda mulai merasa lebih baik. Di sini Tuhan memberitakan kepada kita juga bagaimana ketika kita mulai merasa suatu penderitaan, suatu penyakit di dalam kehidupan kita, yang kita cari ialah Tuhan. Yang kita cari adalah kebaikan Tuhan. Yang kita cari adalah kasih dan pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, sama seperti pembacaan kita pada saat ini. Ya, ini mengingatkan kita pada obat yang pernah kita dengar tentang irisan bawang bombay pada sengatan lebah yang mengeluarkan racunnya. Kita mencari untuk dapat mengeluarkan segala racun sengatan lebah yang ada di tangan kita, ada di lengan kita. Dengan segala cara kita mau buat, tetap dengan apa yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita. Bila kita mencari cara, mencari solusi untuk kita datang kepada Tuhan. Karena setan akan merusak semuanya itu. Setan akan membawa suatu pencobaan di dalam kehidupan kita untuk kita jauh dari Tuhan. Tapi bila mana kita dapat memilih hal yang baik untuk kita lakukan, maka kita dapat memilih itu dan lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan. Di sini juga dikatakan kepada kita, pada dalam beberapa menit racunnya ditarik keluar
dan sengatannya muncul dengan mudah ke permukaan. Ini mengurangi rasa sakit dan Anda mulai merasa lebih baik. Semakin banyak kita belajar tentang alam, semakin kita menghargai keajaiban Tuhan yang Maha Esa dan Maha Bijaksana yang telah menyediakan kebutuhan kesehatan kita. Kita memuji Dia untuk solusi yang ada di alam dan untuk solusi yang tersedia melalui pengobatan modern ketika obat alami tidak tersedia. Sangat baik, sangat menarik diberitahukan kepada kita. Semakin banyak kita belajar tentang alam, semakin kita menghargai keajaiban Tuhan. Semakin kita menghargai akan karya Tuhan, semakin kita bertumbuh di dalam Tuhan. Di sini dikatakan kepada kita bahwa semakin kita menghargai akan keajaiban Tuhan yang telah menyediakan kebutuhan kesehatan kita. Tuhan sudah memberikan itu kepada kita. Jadi marilah kita belajar dari taman atau lingkungan yang ada di sekitar kita, untuk kita dapat belajar menghargai akan karya Tuhan itu. Jadi sini dikatakan juga kita memuji Dia untuk solusi yang ada di alam dan untuk solusi yang tersedia melalui pengobatan modern ketika obat alami tidak tersedia. Kita juga harus memuji Tuhan atas solusi yang ada di alam, dan kita juga memuji Tuhan untuk solusi yang tersedia melalui pengobatan modern. Menemukan pengobatan alami dapat bermanfaat bagi tubuh Anda sebagaimana ketika Anda mempelajari firman Tuhan dan menemukan solusi bagi jiwa Anda. Jika Anda mempelajari Alkitab, pesan-pesan penghiburan dari Tuhan dapat muncul dalam pikiran Anda untuk membantu menemukan kedamaian. Sebagaimana Yesus menyucikan kita dan mencabut sengatan dalam hidup, sebagaimana Yesus menyucikan kita dan mencabut sengatan dalam hidup kita, ada sesuatu yang baik dalam alam ciptaan Tuhan yang mampu memperbaiki kejahatan yang telah direkayasa oleh iblis. Begitulah cara Tuhan pencipta kita yang pengasih merencanakannya. Ini sangat luar biasa. Di sini kembali lagi mengingatkan kepada kita bahwa jika kita mempelajari Alkitab, banyak pesan-pesan penghiburan dari Tuhan dapat muncul dalam pikiran kita untuk membantu menemukan kedamaian. Ketika kita mulai percaya, ketika kita mulai menghargai akan setiap pemberian Tuhan, itu akan membantu menemukan kedamaian di dalam kehidupan kita. Sebagaimana Yesus menyucikan kita dan mencabut sengatan dalam hidup kita. Sebagaimana kita mempunyai banyak masalah, mana kita mempunyai banyak penyakit di dalam kehidupan kita, tetapi Yesus bersedia mencabut itu dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang baik dalam alam ciptaan Tuhan yang mampu memperbaiki kejahatan yang telah direkayasa oleh iblis. Ada sesuatu yang baik dalam ciptaan Tuhan, tapi iblis juga dapat berjalan untuk membuat kita manusia jatuh dalam jeratannya. Tetapi Tuhan yang sangat luar biasa, Dia mampu memperbaiki kejahatan yang telah rekayasa oleh iblis. Begitulah cara Tuhan pencipta kita yang pengasih merencanakannya. Inilah cara Tuhan Dia dapat merencanakannya itu. Dan inilah kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, apakah iblis mencoba meracuni hidup Anda? Buka Alkitab Anda, temukan obat dari Tuhan, itu ada di sana. Ya, sangat luar biasa pertanyaan dalam kehidupan kita. Ya, apakah iblis mencoba meracuni hidup Anda? Maka buka Alkitab dan membacakannya, maka obat dari Tuhan ada di sana. Pelajarannya sangat luar biasa, pengobatan alami dari Tuhan. Untuk kita lebih belajar lagi, untuk kita lebih banyak menghargai, lebih banyak bersyukur kepada Tuhan atas semua pemberian Tuhan, atas semua berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Inilah pelajaran yang dapat kita belajar pada saat ini. Biarlah pelajaran yang dapat menguatkan iman kita untuk terus datang kepada Tuhan. Ya pemirsa, kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.